Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم نبينا واله وصحبه اجمعين. اللهم اعز سنه محمد صلى الله عليه وسلم وانفرج عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah dan Al-Mu'allimin dan Majelis Kantor dimanapun beliau berada. Yang terhormat Dewan Al-Sajid wal Al-Sajidah dimanapun beliau berada, dan teman-teman seperjuangan yang berkenan yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beri-beri nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini untuk melanjutkan kewajiban kita, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Salawat beriring salam tanpa kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah syair di mana di dalam syair ini menjelaskan bagaimana cara seseorang untuk memperoleh sebuah ketinggian, derajat yang tinggi, dan bagaimana dia mencapai sebuah keinginan yang dia inginkan. Apa bunyi syairnya? Mari kita lanjutkan sama-sama bunyi syairnya. Biqadril tafkiru tasibul ma'ani. Ayo sama-sama. Faman talabal ula syadi'al layali ترم العزة فتمام العلا يبث البحر على طلب الليالي أولاد بذل الموالي ومثل المرحيم وعز الرئيس شهر الليالي تركت النعمات في الليالي. تركت النعمات في لأجل رضاك يا مولى الموالي ومن رام الأولى بغيرك أضاع الأخرى في طلب المهالي. Itu kata syarif بغير الكفي تكتسب المعالي. Dengan kadar kesulitan maka terperolehlah sebuah keinginan atau sebuah kemuliaan. Jadi jika seseorang ingin memperoleh sebuah kemuliaan, maka itu tergantung seberapa besar ujian yang dia hadapi. Jika ujian yang dia hadapi semakin tinggi, maka semakin tinggi pula derajat atau kemuliaan yang dia akan peroleh. Faman talabal ula
Maka orang yang menginginkan sebuah kedudukan yang tinggi itu hendaklah ia bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia inginkan, terhadap cita-citanya atau sesuatu kedudukan yang tinggi yang ingin ia peroleh. فهم وعدة kamu menginginkan sebuah kedudukan yang tinggi itu, tetapi kamu tidur di malam harinya, ya sementara seseorang yang mencari sebuah perkata itu harus menyelam ke bawah laut untuk memperolehnya. Kedudukan yang tinggi itu, cita-cita yang tinggi itu akan terperoleh terhadap berapa besar keinginan dia untuk memperolehnya. Misalkan dia ingin menjadi guru misalkan, tetapi dia tidur-tidur, bukannya misalnya tidur-tidur, maka itu tidak akan bisa yang mencapai apa yang dia inginkan. Maka tingkat ketinggian derajat seseorang itu ditentukan terhadap seberapa kegiatannya yang di malam hari dan seberapa kuatnya yang bangun di malam hari. Aku meninggalkan tidur wahai Tuhanku. Aku meninggalkan tidur wahai Tuhanku di dalam beberapa malam. Hanya semata-mata untuk mencari ridhamu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menginginkan sebuah kedudukan yang tinggi, cita-citanya yang tinggi, ia ingin itu tercapai, tetapi ia tidak mau berusaha, tidak mau menghadapi tantangan. Maka sama saja ia membuang umurnya, menyia-nyiakan umurnya terhadap sesuatu penuntutan, sebuah pencarian yang mustahil untuk dia dapat. Jadi, seseorang yang menginginkan kedudukan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, maka hendaklah ia mempersiapkan bekalnya dari sekarang untuk menghadapi masa depannya yang akan datang. Sebagaimana dikatakan dari ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya karunia Allah itu datang tergantung seberapa siap seseorang hamba itu untuk melahirkannya. Jadi jika seseorang hamba itu hanya mempersiapkan satu bejana untuk melampau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ibaratnya hujan, maka itulah yang akan dia dapatkan. Tetapi jika persiapannya itu seperti lautan, seperti alam, maka itulah yang akan dia dapatkan pulang. Hadirin yang dirahmati Allah. Bila yang suka, nihaya suka. Alammu yang baik biasanya menentukan akhirmu yang baik. Alammu di kelas 10 yang baik, maka insya Allah di kelas 12 insya Allah akan baik. Tetapi jika alammu di kelas 10 tidak baik, maka kemungkinan alammu di kelas 12 juga tidak akan baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bersungguh-sungguhlah sekarang untuk menuntut ilmu, karena selain bekal untuk menghadapi karunia Allah yang akan datang itu adalah bekal ilmu pengetahuan. Jadi misalkan sekarang kita belajar bahasa tidak kita paham 1 tahun 2 tahun dan kita paham, cuma bertanya saja. Bertanya ke satu lemah, apa sedang kalaku itu paham sama. Terus pergi ke tempat yang lain, apa sedang kalaku itu paham. Terus dia terus-menerus 1 tahun, 2 tahun,
dia itu belajar sungguh-sungguh, maka insya Allah mungkin nanti dia lulus ilmu ini, Allah berkata pintu-pintu ilmu itu seketika ilmu itu mengalir ke dalam dirinya ibarat sungai, maka seketika itu kemungkinan dia jadi wali Allah karena modal dan salah. Dan itu mantap itu, semua modal dan salah bisa jadi wali karena kesungguhannya yang terus menerus. Makanya bila yang kita nihayat kita alurnya yang baik akan menentukan akhirmu yang baik, akhir yang dirahmati Allah. Untuk membersihkan waktu ada sebuah ungkapan di mana ini ungkapan ini insya Allah bisa memotivasi kita baik yang kelas 10 tentang perjuangannya, kelas 11 maupun kakak-kakak yang berada di kelas 12. Apa yang katanya? Bila terima ma katakanna tanalu ma kata-kata. Jadi dengan kadar bila terima ma katakanna, dengan kadar kesulitan, dengan kadar usaha yang kau lakukan, maka engkau akan memperoleh sesuatu itu berdasarkan apa yang kau usahakan. Berapa besar usahamu untuk menggapainya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, man arada dunia wahai engkau yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilm, maka raihlah dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, maka raihlah. Jika engkau menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, maka jika engkau menginginkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, maka raihlah juga dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fiikum, barakallahu minal khata', wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.